atau tepatnya Kasunanan Surakarta. Jadi kalau di Surakarta itu ada Kasunanan dan Kadipaten. Kalau Kadipaten itu adalah di Mangkunegaran. Kalau di Jogja, Kasultanan dan Kadipatennya itu Pakualaman. Di dalam upacara adat tradisi di keraton semuanya menggunakan motif batik klasik, baik mulai raja, keluarga raja, anak raja atau putra raja, putra putri raja, kerabat raja, sampai kepada abdi dalam. Ini raja menggunakan motif batik parang barong, jadi tidak boleh digunakan oleh baik putra putri raja, kerabat raja maupun abdi dalam di dalam upacara adat. Walaupun kalau Anda melihat sekarang atau saat ini motif-motif seperti ini juga sudah banyak digunakan oleh masyarakat umum, baik itu sebagai sinjang atau jarit maupun pakaian atau misalnya pelengkap rumah tangga. Ya, jadi Anda bisa lihat di beberapa kesempatan Anda sering melihat motif ini, baik motifnya dengan latar kekuning-kuningan dan sugan maupun latar putih dan latar yang lainnya, dan sudah dikembangkan di dalam beberapa kerajinan batik di sekitar Surakarta. Kemudian ini juga tari-tarian klasik. Sebetulnya kalau tidak keliru ini juga Bedoyo Ketawang. Yang menarikan adalah putri-putri Raja Kasunanan Pakubuwono ke-12. Nanti akan kita lihat perbedaannya dengan tari Bedoyo yang untuk upacara adat baik penobatan maupun tinggalan dalem atau ulang tahun penobatan raja. Jelas di sini juga ada motif parang, ya, di mana parangnya itu adalah parang kembang, ya, diselingi motif-motif kembang atau bunga. Nah, ini seperti tadi yang saya jelaskan, ya. Jadi di dalam upacara-upacara adat penobatan raja atau jumenengan raja atau
tinggalan dalam raja ya, atau ulang tahun penobatan raja itu biasanya ada penari yang jumlahnya 9. Tapi menurut cerita yang satu itu tidak kelihatan. Ya menurut cerita seperti itu. Yang satu tidak kelihatan ya. Yang menurut legenda bahwa yang satu itu adalah Ratu Selatan. Ya percaya atau tidak ya saya serahkan kepada Anda karena ini bagian dari mitos yang dipercaya ada dalam masyarakat Jawa. Dan menurut mitos apabila Ratu Selatan itu nantinya menyatu dengan salah satu penari, maka penari tersebut akan diangkat sebagai permaisuri kalau raja belum punya permaisuri, tetapi kalau sudah punya permaisuri biasanya diangkat menjadi raja. Dan biasanya penari-penari ini masih gadis ya, apabila dalam menari dia kedatangan tamu tiap bulan maka tidak diperbolehkan untuk menari. Ceritanya seperti itu, mitosnya. Anda mungkin bisa melihat ya dengan berbagai syarat ya. Kalau saya dulu karena dekat dengan Gusti Mung Mandansari, PR Haji Mandansari atau Gusti Mung, saya bisa diundang ya melihat tari-tarian seperti ini sehingga saya bisa mengabadikan tari-tarian ini. Dan saya juga tidak melihat apakah Ratu Kidul ada atau tidak, yang konon notabene menurut cerita ada ya, tetapi saya juga tidak bisa melihat. Kemudian ini juga tari-tarian klasik yang ada di Sunanan. Biasanya tari-tarian ini juga untuk menjamu para tamu-tamu agung ya. Minimal misalnya ada penganugerahan gelar kebangsawanan misalnya, itu juga diadakan beberapa tari-tarian klasik sebelum raja memberi anugerah ya, berupa tanda kebangsawanan ya, apakah dia mendapatkan KRT, KRTH ya, atau Kanjeng Ratu Temenggung dan lain sebagainya. Dulu saya juga pernah ditawari ya. Tetapi juga ya waktu itu saya diminta untuk membayar sekian juta rupiah, saya tidak mau ya. Karena bagi saya tidak menjadi bagian penting ya, di dalam sebuah karir saya. Nah, kemudian yang ini sangat berbeda jauh ya apabila dikaitkan dengan tari-tarian Bedoyo Ketawang. Ini adalah Bedoyo Anglir Mendung yang disajikan di Pura Mangkunegaran. Motif batiknya juga sudah berbeda ya. Jadi motif batiknya adalah ada
7 warna ya, yaitu juga memiliki arti tersendiri 7 warna itu. Baik di dalam tari-tarian, kalau tidak keliru juga di dalam upacara mitoni di Mangkunegaran itu juga harus menggunakan, terakhir itu adalah motif batik sembagi yang warnanya 7 warna yang memiliki arti tersendiri. Kemudian tari-tarian Bedoyo Ketawang ini biasanya para penari kalau tidak membawa panah juga membawa pistol. Kenapa membawa panah atau pistol? Karena Bedoyo Ketawang ini merupakan simbol perjuangan Mangkunegoro waktu melawan penjajah Belanda, sehingga muncul tari-tarian Bedoyo Anglir Mendung. Jadi kalau kita lihat juga sudah sangat berbeda sekali ya, motif-motif tekstilnya ya, khususnya juga batik ya. Kemudian selendangnya juga sudah berbeda ya. Bila kita lihat di sini ya, rata-rata selendangnya putih ke kuning-kuningan. Kalau Bedoyo Anglir Mendung warna latarnya merah dan dinamakan motif cindi atau motif jemputan tritik ya, dengan motif cindi. Itu juga memiliki arti tersendiri di dalam tatanan upacara adat di Mangkunegaran. Kemudian di dalam upacara masyarakat Jawa ya, biasanya ada pengantin itu yang menggunakan busana basahan. Busana basahan itu tidak berarti pengantinnya dibasahi ya, tetapi pengantin laki-laki perempuan itu menggunakan motif alas-alasan. Nah, motif alas-alasan itu juga memiliki arti simbolis tersendiri ya. Jadi itu sebagai simbol bahwa seorang pengantin itu nanti setelah menempuh kehidupan baru akan mengalami berbagai rintangan, seperti kalau orang masuk di alas itu kan berbagai rintangan, rawi-rawi rantas, malang-malang putung, artinya sehingga harapan kelak menjadi keluarga yang makmur, keluarga yang saling mengasihi, keluarga yang luhur, keluarga yang mulia. Nah, di dalam motif alas-alasan itu biasanya di tengah ya, seperti di dalam gambar ini ya, itu ada warna putih. Itu artinya bahwa semua rintangan itu akhirnya nanti akan menemukan sumber mata air ya. Putih itu sebenarnya simbol mata air, yaitu akan menemui kebahagiaan, kesuburan ya, di dalam kehidupannya. Air kan sebenarnya lambang dari kehidupan dan kesuburan. Makanya kalau Anda nanti akan meneliti atau mencermati motif batik alas-alasan, mesti ada motif putih yang berada di tengah. Walaupun sekarang kita lihat
di upacara-upacara adat perkawinan yang menggunakan motif batik, alas-alasan ya atau pakaian basahan itu sudah dikembangkan berbagai variasi dalam artian untuk memenuhi kebutuhan di dalam upacara adat di masyarakat. Misalnya tidak warna-warna yang klasik, tetapi warna-warna yang sesuai kebutuhan. Ada yang berlatar merah, kemudian hijau, biru, ungu, dan lain sebagainya disediakan di dalam kebutuhan masyarakat tersebut. Nah, kemudian ini adalah putra mahkota yang tadi sudah dinobatkan oleh Pakubuwono menjadi Pakubuwono 13 ya. Nah, biasanya putra mahkota itu menggunakan motif batik Parangkusumo ya. Ini kan juga ada cak-cakane istilah Jawanya atau tingkatan-tingkatan di dalam penggunaannya. Nah, lain nanti misalnya putra raja yang lain misalnya menggunakan motif parang yang lain, seperti di tengah ini adalah Gusti Puker juga menggunakan motif parang yang lain yang tidak digunakan oleh putra mahkota maupun raja. Kemudian kiri kanan adalah kerabat-kerabat atau bahkan ya kerabat yang misalnya sudah diberi kekancingan ya menjadi KRT atau yang lainnya. Nah, ini adalah motif-motif batik parang yang lain ya, ada parang curigo, ya. Ada parang sarpo. Parang curigo itu bukan berarti curiga artinya ya. Kalau curiga kan Anda mencurigai ya, atau istilahnya Anda misalnya dengan orang lain bercuriga bahwa orang lain itu akan melakukan sesuatu. Curiga itu artinya adalah bahasa lain dari keris. Nah, sehingga bentuknya kalau Anda lihat kan seperti keris yang memiliki luk atau liuan atau lengkungan. Biasanya ada luk 7. Ada yang baik sekali luk 9, tapi ada yang luk 3 misalnya. Itu juga memiliki arti tersendiri di dalam keris. Samping keris itu ada luk-luknya atau liuknya, keris juga ada pamor. Ya, makanya di dalam motif batik parang itu juga ada motif batik parang pamor. Pamor artinya sesuatu yang memiliki khasiat atau sinar cahaya. Di rumah saya yang di Pendapi Batik itu juga ada 2 keris, yang satunya itu sudah tidak kelihatan, kemudian yang satunya itu juga masih kelihatan ada pamornya. Di dalam membuat pamor itu biasanya empu keris itu mencari bahan yang dua bahan yang berbeda atau bahkan 3 bahan yang berbeda, di mana di dalam mencari bahan itu biasanya melakukan tapa brata ya pada waktu itu, bertapa. Ya kalau sekarang mungkin ya karena bahan nikel ada, bahan besi ada, besi putih ada ya, para empu itu membuat
tinggal mencari bahan ya di toko bahan besi. Tetapi di dalam penggarapannya menurut ceritanya juga masih melakukan pertapaan atau berpuasa ya, dan dengan berbagai sesaji. Nah ini sebenarnya kalau di kiri itu abdi dalam Anda bisa melihat menggunakan motif batik kawung. Ya dulu abdi dalam itu tingkatan batiknya harus menggunakan motif batik kawung. Kalau misalnya Anda melihat di dalam pewayangan itu, wayang kulit itu, Semar Garing Petro Bagong itu juga menggunakan motif kawung karena dia adalah abdi dalam. Nah ini berbagai jenis motif kawung yang biasa digunakan abdi dalam, ada kawung sari, sekar ageng, kawung sen, kawung kembang, kawung beton yang sering Anda lihat di masyarakat, kawung semar. Ini adalah misalnya kalau pengantin itu tidak menggunakan pakaian basahan, biasanya menggunakan pakaian kasatrian, biasa menggunakan motif Sido Mukti, Sido Asih, Sido Luhur, Sido Mulyo yang digunakan oleh pengantin baik putra maupun putri, dan ini juga memiliki nilai-nilai tersendiri. Dulu juga saya jelaskan bahwa motif batik klasik itu memiliki nilai-nilai kemungkinan bisa petuah, bisa tuntunan, bisa harapan. Ya, motif batik Sido Mukti, Sido Asih, Sido Mulyo, Sido Luhur itu memberi petuah sebuah harapan, ya, bahwa harapan setelah perkawinan itu ya harapannya adalah mukti, saling mengasihi, dan dalam kehidupannya bisa mulyo atau kaya, ya, dan luhur derajatnya. Itu harapan dalam sebuah perkawinan. Nah ini salah satu potret dari upacara adat di daerah di desa, ya. Ini saya tunjukkan karena biasanya orang tua itu menggunakan motif batik teruntum. Nah, teruntum itu di dalam nilai-nilai simbolnya ada banyak versinya, ya. Teruntum bisa diartikan dari kata tumaruntum, berarti orang tua itu harus menuntun anaknya supaya bisa berdikari, bisa mandiri. Kemudian motifnya itu bisa diartikan seperti bintang dan latarnya hitam, bahwa orang tua yang punya gawe itu mesti banyak persoalan yang gelap, sehingga warna latarnya hitam dan tidak bisa dipecahkan sendiri. Nah, sehingga bintang-bintang itu adalah kerabat dan tetangga yang menerangi supaya di dalam hajat tersebut bisa terang, bisa selesai, dan tidak ada sesuatu hal yang mengganggu kelancaran di dalam upacara. Kemudian ini motif batik yang non geometris, ya, yang kiri atas itu adalah motif batik semen romo yang beberapa minggu lalu sudah saya jelaskan nilai-nilai simbolnya. Ada 8 motif pokok, ya. Itu adalah simbol 8 keutamaan bagi seorang pemimpin.
ada motif cuwiri, ada motif gunung lar, ada motif ringsing. Nah, ini adalah upacara dengan menggunakan tekstil yang lainnya. Sebelum saya jelaskan, apakah ada pertanyaan? Saya izin bertanya, Pak. Ya, saya silakan. Orang-orang zaman dahulu itu hobinya itu ngumpulin keris. Nah, itu bagaimana hubungan dengan suatu kebudayaan di Pulau Jawa, Pak? Apakah itu dari adat istiadat keraton atau emang dari orangnya sendiri, Pak? Ya, sebenarnya pada zaman dulu, setelah zaman batu itu kan Anda bisa melihat peninggalan-peninggalannya adalah candi-candi yang ada di Jawa. Setelah zaman batu, maka muncul zaman logam. Zaman logam ini semua persenjataan itu berasal dari logam, termasuk keris, ya, sehingga keris itu menjadi alat persenjataan pada zaman dulu. Ya, di dalam pengumpulan saat ini sebenarnya ya masyarakat Jawa itu sebagai kolektor yang mungkin akan memberi nilai ekonomis. Ya. Tetapi pada zaman dulu keris itu selain sebagai upacara adat juga sebagai alat persenjataan. Sehingga misalnya kalau Anda melihat Pangeran Diponegoro itu juga membawa keris, ya, itu bagian dari peralatan, walaupun akhirnya juga musuh penjajahnya itu sudah membawa peralatan yang modern termasuk bedil, pistol maupun meriam. Jadi perkembangannya kalau di Jawa keris itu menjadi alat persenjataan, kalau di Eropa itu sudah dikembangkan menjadi peralatan yang lebih canggih, ya. Dan itu bagian dari periode masa zaman logam, begitu. Apakah ada pertanyaan lagi? Baik, Pak Sarwono, terima kasih. Ya, sebenarnya di tempat saya itu juga ada beberapa ya peninggalan orang tua, ya, itu juga bagian dari koleksi saya. Misalnya ada dua keris yang berbeda pamor seperti tadi saya jelaskan. Kemudian juga ada kujang, ya. Kujang itu juga seperti keris, tetapi itu adalah senjata orang Jawa Barat. Ya. Kemudian juga ada cundrik. Ya. Cundriknya itu ada dua, yang sangat kecil sekali, juga ada yang agak besar. Dan notabene kalau tidak diberi syarat tertentu, biasanya kalau malam Jumat itu saling tarung. Kalau tidak saling tarung, ya ada yang sering kerasukan, itu adalah ibu mertua saya, ya, biasanya juga ngomongnya ngelantur, kemudian yang semula tidak sehat menjadi sangat kuat misalnya. Sampai saat ini saya juga belum bisa memecahkan masalah itu. Tapi juga semua peralatan persenjataan itu juga saya rawat, termasuk juga ada tumbak tapi tinggal ujung besinya, ya. Kemudian tempat untuk
memegang kayu, untuk memegang tombaknya itu sudah tidak ada. Baik, yang lainnya? Mungkin nanti saya tidak sampai jam 9 karena jam 9 ada undangan rapat di luar. Saya persilakan yang lainnya bisa bertanya. Baik, kita lanjutkan ya, bahwa di masyarakat Jawa itu terutama masyarakat Jawa pedalaman yang nanti minggu depan akan saya perlihatkan beberapa motif batik pesisiran, sehingga kemungkinan juga ada wawasan Anda. Selain motif batik, ada motif jemputan tritih istilahnya ya. Kalau di Sumatera itu dinamakan motif pelangi. Kalau di Kalimantan itu dinamakan motif sasi rangan. Kalau bahasa Inggrisnya tie and day. Di dalam masyarakat Jawa, motif jemputan tritih yang sering Anda dengar dengan istilah kain sindur itu juga digunakan di dalam upacara adat perkawinan. Yaitu biasanya untuk orang tua itu menuntun ya, anaknya dengan dikerudungi motif sindur. Nilai simbolnya bahwa orang tua itu juga harus menuntun ya. Kalau orang tua atau ayahnya itu berdiri di depan pengantinnya, ya orang tua harus menuntun. Seperti saya dulu sebenarnya mintanya itu mendorong, tetapi ya tidak tahu kok saya menuntun sama anaknya. Ternyata juga saya rasakan sampai saat ini itu saya juga masih menuntun anak saya perempuan itu. Ya walaupun sebelumnya dari sisi penghasilan jauh lebih besar dari anak saya daripada saya, karena dua-duanya bekerja di Dirjen Bea Cukai. Tetapi dari hal-hal yang lain itu saya masih menuntun. Nah, itu apakah juga memberi makna pada waktu itu saya berdiri di depan, kemudian saya menuntun anak saya. Walaupun sebenarnya pada waktu itu saya juga mintanya itu di belakang sama istri ya. Karena kalau di belakang sama istri itu istilah simbolnya tidak menuntun tetapi mendorong. Ya mendorong supaya anak-anak saya itu berani mandiri, berani sendiri begitu. Ya tidak tahu, kok tahu-tahu saya juga diminta untuk di depan, juga saya nuruti saja. Ya itu apakah memang sudah takdirnya seperti itu ya Allahu alam. Tapi memang motif sindur itu kan merah dan putih ya. Artinya kalau sepasang pengantin itu harus berani, karena benar di dalam mengarungi kehidupannya. Itu simbol dari motif sindur tersebut ya. Ya harus berani ya, kalau memang itu benar.
Nah ini biasanya juga motif sindur itu juga dipakai dalam acara kacar kucur misalnya ya. Tempat untuk apa, menerima hasil atau jerih payah pengantin laki-laki itu ya harus diserahkan kepada istrinya. Ya kalau nanti Anda itu mau menyerahkan dalam upacara itu semua Anda serahkan, ya kemungkinan besoknya semua penghasilan itu akan Anda serahkan semua. Kalau tidak diserahkan, kemungkinan istrimu ya pihak perempuan itu akan menanyakan apakah itu juga benar. Ya pada waktu itu ya saya menyerahkannya ya tidak semua, karena setelah saya diberi tahu itu, dan itu juga saya rasakan sampai saat ini itu, ya ini sebenarnya rahasia ya. Nanti Anda akan mengikuti bahwa kalau penghasilan semua dikasihkan itu biasanya seorang bapak itu tidak punya kewibawaan. Ya karena kalau misalnya sudah punya anak, ya kalau anak minta bapaknya itu ya akhirnya kan disuruh minta ibunya. Nah, sehingga saya juga apakah itu memang benar atau tidak, dan saya juga tidak menyerahkan semua, dan hasil sampai saat ini itu juga ya ini rahasia di keluarga saya. Tidak semua penghasilan saya serahkan supaya saya mempunyai kewibawaan terhadap anak ya, sehingga kalau anak itu minta apa-apa ke saya itu saya bisa memberi, dan alhamdulillah karena ridho Allah, jalan Allah ya, itu juga terlaksana. Apakah itu juga kaitannya dengan upacara kacar kucur atau tidak ya Allahu alam, ya saya serahkan kepada Anda semua. Nah ini motif batik, motif jemputan tritik Parianom ya. Dulu memang ada perbedaan antara orang tua pengantin putri dengan orang tua pengantin laki ya, pengantin wanita maupun pengantin laki ya. Dimana kalau orang tua pengantin wanita itu menggunakan sindur warna merah putih ya. Kemudian orang tua pengantin laki menggunakan sindur Parianom, yang biasa kalau di desa-desa itu masih ada kain-kain telisir, kalau tidak merah putih dan hijau dan kuning. Ya Parianom itu namanya buah pari ya. Matang pun dan juga pahit, apalagi yang anom, yang nom ya, sangat pahit sekali. Itu memiliki juga arti bahwa sepahit apapun orang tua laki itu harus melepas anak laki-lakinya supaya bisa mandiri. Ya walaupun mungkin anak lakinya itu anak laki yang ragil misalnya. Seperti saya besok misalnya, bagaimanapun anak ragil saya yang sering membantu saat ini, membantu bukan finansial ya, tetapi kalau ada apa-apa mesti dia pulang karena kerjanya di BNI 46 Klaten, mengantar ke mana-mana bila saya mau ya. Tetapi nanti kalau sudah melangsungkan perkawinan ya, walaupun
pahit juga harus saya jalankan. Itu adalah simbol dari motif pare anom. Nah ini juga beberapa upacara adat sebelum resepsi biasanya ada upacara siraman. Di dalam upacara siraman itu sebenarnya di dalam acara adat itu pengantin baik calon pengantin baik wanita maupun laki-laki biasanya siraman dengan menggunakan kain kemben bangun tula. Bangun tula itu artinya bahwa harapannya nantinya di dalam perjamuan resepsi itu para pengantin itu tidak menemui kendala yang berarti dan harapannya adalah bisa menolak semua mara bahaya. Nah, biasanya setelah siraman, orang tua calon pengantin itu pada waktu siraman dan setelah siraman menggunakan motif batik cakar ayam. Artinya bahwa orang tua itu juga harus memberi contoh kalau mencari nafkah itu ya seperti induk ayam yang mencakar-cakar mencarikan nafkah anaknya itu. Nah, supaya anaknya itu nanti juga bisa meniru orang tuanya ya kalau mencari nafkah itu ya walau bagaimanapun sulitnya harus nyakar-nyakar ya, harus mencari nafkah dimanapun berada. Nah, ini beberapa selendang jemputan tritik yang juga sering Anda temui di dalam tradisi-tradisi Jawa ya. Ini juga ya yang sering digunakan dalam pakaian adat Jawa sebagai kemben untuk melengkapi pakaian adat Jawa. Ini sudah dikembangkan ya seperti tadi saya katakan di masyarakat itu batik klasik juga sudah dikembangkan dalam masyarakat, kemudian di masyarakat jemputan dan tritik itu juga sudah dikembangkan sehingga tidak hanya sebagai piranti upacara adat tapi juga sudah multifungsi ya. Bisa dibuat untuk kemeja, untuk dress ya. Ya mungkin juga perlengkapan rumah tangga dan lain sebagainya. Ini pengembangan jemputan tritik ya, yang sudah sangat bervariasi. Ini juga sudah diterapkan untuk pelengkap interior. Itu saya rasa apakah saya buka kesempatan lagi untuk bertanya sebelum saya akhiri karena jam 9 saya sudah harus ada rapat bidang keuangan. Saya persilahkan. Ya sudah sana. Si dosen. Nah, dari beberapa penjelasan saya, harapan saya juga itu sebagai kajian. Selain sebagai kajian juga sebagai materi Anda untuk Anda kembangkan.
apalagi untuk angkatan ini nanti yang lulus di studio desain dan motif, kemudian mengambil studio desain dan teknik, itu nanti akan sangat berkaitan apa yang saya jelaskan di dalam kebudayaan Jawa yang berkaitan dengan tekstil di Jawa. Saya persilakan kalau ada yang bertanya lagi. Baik, kalau tidak ada perkuliahan pada hari ini, saya akhiri sekian. Akhirus salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sar. Saya izin untuk live. Selamat mengikuti.